Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Darul Quran Qurrata Ayun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama mempelajari tajwid praktis yang mana kita mempelajari hukum-hukum tajwid dari bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai belajar tajwid praktis ini dari surah Al-Fatihah, ayat pertama hingga ayat ke-7. Namun sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama juga mempelajari cara membaca ta'awudz dan juga basmalah yang baik dan benar. Ta'awudz atau yang biasa kita kenal dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan layar kaca Bapak Ibu sekalian sudah saya bedakan warnanya ya. Mana bacaan yang seringkali kita salah dalam membaca atau juga apa hukum-hukum tajwid yang ada dalam bacaan tersebut. Yang pertama adalah dalam pengucapan kata a'udzu. Bapak Ibu sekalian perhatikan, hati-hati jangan sampai salah atau tertukar dalam mengucapkan makhraj huruf a di sini dengan ain. A. Ya, pastikan ya, jangan sampai membacanya au atau jangan sampai membacanya au. Karena kalau au berarti ainnya menjadi hamzah, kalau au antara hamzah dengan ainnya tertukar. Maka bagaimana membacanya? Membacanya adalah au, au. Kemudian huruf ketiga adalah huruf zal. Nah, kenapa di sini kita tekankan juga? Karena banyak sekali dari kita yang masih salah mengucapkan makhraj huruf zal, sehingga terdengar seperti makhraj huruf za, ya. Biasanya atau contoh lain, kalimat lain ya, misalnya ketika mengucapkan kata ustazah, banyak yang mengucapkan dengan kalimat ustazah. Atau mungkin sehari-hari ya, misalnya ketika mendengar suara azan, banyak yang dari kita mengucapkannya dengan membaca azan. Dan itu makhrajnya tidak tepat. Maka bagaimana membacanya? Membacanya adalah a'udzu. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengucapan kata a'udzu adalah di sini ainnya kan berharokat dhammah ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengucapkan dhammah, jadi mulut kita monyong ya ke depan. Kemudian ketika masuk makhraj huruf dzal, perhatikan Bapak Ibu sekalian, bibir kita ditarik dulu ya, ditarik ke belakang dulu. Jadi a'udzu, zu, bukan a'udzu. Itu salah ya. Meskipun dzalnya hurufnya dhammah, tapi sebelum masuk makhraj huruf dzal ya, kita tarik dulu bibir kita. A'udzu, bukan a'udzu. Kenapa? Nah, ini nanti kita masuk kepada pembahasan sifat huruf dzal ya, yang diantaranya dia tidak tebal. Ketika kita tidak menarik bibir, maka huruf dzal itu akan terdengar tebal. A'udzu. Tapi kalau kita tarik, maka huruf dal ini akan memiliki sifatnya, mendapatkan sifatnya yaitu dia tipis ya, terdengar tipis ya. Silakan Bapak Ibu sekalian coba di rumah, kemudian rasakan perbedaannya. Nah, kita coba sekali lagi membacanya ya. A'udzu billahi minasyaiton. Asyaiton. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengucapan asyaiton di sini banyak dari kita yang salah bahkan tidak menyadari. Ya sukun di sini ketika dia sukun ya sebelumnya berharokat fathah, maka akan terdengar seperti ikhtifat ya, rendah ya, atau seperti i, terdengar seperti i. Asyai. Nah, kesalahan apa yang sering diperbuat adalah banyak yang mengucapkannya seperti imalah, asyai, seperti e ya, huruf e. Jadi minasyaiton. Maka apa yang perlu kita perhatikan? Perhatikan dalam ya sukunnya ini, bibir bawah kita ini agak ditarik sedikit ke bawah ya.
syaiton, syaiton, syaiton. Jadi jangan sampai membacanya syai. Jadi seperti e ya, seperti e, mumalah seperti e ya. Nah, ini salah. Bacaan benarnya seperti apa? Kita coba baca di depan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini huruf jim hanya ada sedikit penekanan ya, artinya huruf jimnya diperjelas. Ar-rajim, ar-rajim. Itu saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu untuk ta'awudz. Sekarang selanjutnya adalah kita membaca basmalah. Dalam membaca basmalah tidak ada banyak catatan ya, baik makhraj karena hurufnya mudah, kecuali nanti di makhraj huruf H yang biasa tertukar dengan H. Nah, bagaimana cara membaca yang benar? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun kesalahan yang sering kita temukan ya dalam pembacaan Bismillah ini hanya kesalahan pada harokat matobi, kepanjangan ya. Misalnya banyak dari kita yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini matobinya terlalu panjang. Nah, dalam konteks mengajarkan anak-anak kecil, nah ini mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi ketika kita sudah mengerti hukum tajwid, maka ada baiknya kita berikan haknya, yaitu matobi ini harokatnya hanya 2 harokat. Kita baca sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, masuk ke ayat kedua dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini hukum tajwid yang kita dapati ya di sini diantaranya adalah mim ketemu dal ya. Mim ketemu dal ini hukumnya idhar syafawi ya. Mim mati ketemu dal. Kemudian juga di sini ada al-alamina, al-alamina. Nah, di sini hukum tajwidnya itu mat arid lis sukun. Apa itu? Yaitu mat tabi'i berada di akhir kalimat dalam keadaan waqaf. Ya. Al-alamin. Al-alamin. Jadi bagaimana cara membacanya? Mungkin nanti perhatikan ya pengucapan huruf ain, jangan sampai salah makhraj. Kemudian lillahi di sini hukumnya tarkik lamnya atau lamnya tipis ya. Bukan lillahi, bukan, tapi lillahi. Kita baca ya, kita coba baca sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat ini tidak ada banyak catatan ya, karena sama dengan membaca basmalah tadi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, perhatikan haknya jangan sampai salah makhrajnya, kemudian roknya juga. Nah, di sini kalimat akhirnya ini mat arid li sukun lagi ya. Karena mat tabi'i berada dalam keadaan waqaf ya di akhir kalimat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, di sini tidak banyak ya hukum-hukum tajwid yang ada di sini, sama di akhir kalimat nanti mat arid li sukun juga, ada mat tabi'i juga. Perhatikan dalam huruf dalnya ini di sini tasydid ya. Jangan sampai kita baca seperti tidak bertasydid atau maliki yaumiddin. Nah, ini kalau membaca seperti itu juga salah. Jadi pastikan tasydidnya dibaca dengan baik dan benar. Kita baca sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di akhir kalimat sama seperti hukum-hukum sebelumnya, yaitu mat arid lis sukun. Nah, kemudian kalimat iyyaka. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah huruf ya-nya di sini tasydid ya, tasydid. Jadi jangan sampai kita menghilangkan tasydidnya dengan membaca misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau iyyaka iyyaka. Itu salah ya. Lalu bagaimana cara membacanya? Tasydidnya diberi tasydidnya ya, atau dimasukkan tasydidnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Nah, ini baru masuk nanti tasydidnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mungkin hal lain yang perlu diperhatikan huruf ain sukunnya ya. Nah, jangan sampai bacanya na'budu. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan yaitu na'budu wa iya. Nah, dari kalimat na'budu masuk ke wa iya. Ini perhatikan. Dal di sini harokatnya normal ya, bukan mad tabii atau tidak berharokat panjang. Jadi jangan sampai membacanya iyyaka na'budu wa iya, itu salah. Kalau kita membacanya seperti itu, maka dalnya akan terdengar dua harokat. Lalu bagaimana membacanya? Disambung langsung ya, langsung disambung. Iyyaka na'budu wa budu wa iyyaka nasta'in. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mencobanya di rumah. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, pada ayat ke-6 ini adalah, jangan lupa ya, huruf pertama ini ha, bukan ha. Nah, nanti kita akan sama-sama melatih ya dalam bacaan-bacaan selanjutnya perbedaan-perbedaan huruf ini. Bapak Ibu sekalian hanya perlu untuk mencoba pelan-pelan dirubah perlahan-lahan mana yang bisa dirubah. Insya Allah, karena Al-Quran ini surah dan ayatnya sangat banyak. Jadi untuk latihan insya Allah sangat cukup ya. Sangat cukup perlahan-lahan kita melatih satu persatu dari hukum-hukum tajwid. Baik makhraj atau sifatnya. Baik, kita kembali lagi. Ihdina. Ihdinas sirata. As-sirata. Jangan lupa huruf sad ya. Huruf sad jangan sampai tertukar dengan sin. Nah, dengan huruf sin atau dengan huruf shin. Ash, as, as. Nah, ini beda ya. Kalau sad ini ya, kalau sad dia makhrajnya sama seperti mirip seperti huruf sin, tapi dia nanti ada salah satu sifatnya yang membuat huruf sad ini lebih tebal terdengar daripada huruf sin. Ihdinas sirata al-mustaqima. Ihdinas siratal mustaqima. Ihdinas siratal mustaqim. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pengucapan mustaqim. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada huruf sin, sukun ya, atau mati atau sukun. Kemudian sebelumnya didahului oleh huruf mim berharokat dhammah. Bagaimana membacanya? Sama seperti huruf dzal yang kita bahas sebelumnya ya dalam kalimat ta'awud. Nah, jadi mustaqim di sini ketika membaca mus itu masuk ke huruf sin sukun, bibir kita ditarik lagi. Bagaimana caranya? Mustaqim. Nah, kenapa ditarik Bapak Ibu sekalian? Karena nanti pembahasannya di sifat huruf ya. Nah, di antara sifat huruf sin di sini sifatnya tipis ya. Kalau tidak ditarik, maka dia terdengar seperti huruf sad. Coba kita coba ya. Ihdinas siratal akan terdengar seperti huruf sad, bukan sin lagi. Nah, kalau kita tidak tarik, makanya harus ditarik dulu. Baru nanti masuk ke huruf ta. Nah, maka bacanya seperti apa? Al-mustaqim. Mustaqim. Dapat dipahami ya, Bapak Ibu sekalian? Mari kita coba baca sekali ya, bagaimana cara membaca yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Silahkan nanti dicoba di rumah ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa sambil di pause dulu atau diberhentikan dulu videonya, kemudian dicoba, kemudian nanti dilanjutkan lagi. Nah, di sini yang bertanda kuning, di sini mad arid lisukun ya, dalam hukum tajwidnya. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Dan ini ayat terakhir.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini hukum tajwidnya atau apa yang perlu diperhatikan agak sedikit banyak ya. Yang pertama, dalam kalimat an'amta. Ini perhatikan ya. An'amta. Di sini nun mati ketemu ain, hukumnya idhar. Jadi bacanya harus jelas, kemudian jangan sampai tertukar juga ya. Artinya ketika ada hamzah dengan ain berdekatan, nah ini biasanya kita sering tertukar ya antara ain dengan a. Maka membacanya seperti apa? An'am, an'am, an'am. Harus jelas ya. An'amta. Di sini apa? Mim mati ketemu ta. Hukumnya apa? Idhar, idhar syafawi. Ya, jadi membacanya an'amta. Alaihim ghairi. Nah, ini juga mim mati ketemu ghain. Hukumnya juga idhar syafawi. Kemudian hukum lainnya yang perlu kita perhatikan adalah kalimat terakhir ini ya. Ad-dallin, ad-dallin. Nah, di sini apa? Mad lazim kilmi mutsaqqal. Kenapa? Ada nanti huruf mad yang bertemu dengan tasydid. Di sini dha-nya ada madnya ya, ada alifnya ya. Mad tabi'i kemudian bertemu dengan lam tasydid. Membacanya seperti apa? Ad-dallin. Kita coba ya dari depan ya. Untuk catatan makhraj mungkin seperti biasa ya. Za-nya diperhatikan, shad-nya diperhatikan ya. Kita coba baca sekali dengan lancar semuanya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh, Bapak Ibu sekalian, untuk bacaan-bacaan atau hukum tajwid dan juga kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan dalam membaca surah Al-Fatihah. Ada kesalahan-kesalahan lainnya yang barangkali juga dilakukan oleh sebagian orang, tapi di sini kita akan bahas sebagiannya saja. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama membaca dari awal ya untuk surah Al-Fatihah. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kajian tajwid praktis perdana kita membaca surah Al-Fatihah yang didahului oleh ta'awudz dan basmalah. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan berikutnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.